Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Hasyim Asyari yakin dua provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168055854. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967. 4. Paslon 2, 168055854. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta
Saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29.438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas, Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29.438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29.438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor, Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya pendapat. yang membawa, jangan saya.
Coba ditanya silahkan kepada saksi Bukan yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami kepada kami. Nah, Aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada Makanya. hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Yang Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana Jadi kalau saya melihat faktual mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. guratannya. Beda, saya tidak mengatakan mirip kok, saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, ini cowok. lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah, ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasih Bawaslu aja kali. Saya pikir kalau Enggak, Mas, dibuatkan tanda terima aja, langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas, silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Iya, tetap seperti itu pimpinan untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya nih. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin nggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan
mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan, yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Iya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin. Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Yun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara Oh, di iya. ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Wingking Kalasan. Lere mbok brek Kalasan. Matur nuwun sangat Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hashim Asyari yakin 2 provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab 2 provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya 1 daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hashim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan,
KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 1, 6, 8, 0, 5, 8, 5, 4. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27 629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967, 4. Paslon 2, 168058854. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943801. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas, Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga.
Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan, juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya, penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu, partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor, Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira izin Ketua, ya. Apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda pendapat? Tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi. Bukan, untuk surat pernyataan. Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami. Kepada kami. Nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada materinya. Mas bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi.
Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua, mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda, katanya. beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, lancip-lancipnya itu loh. Ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasih Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau enggak, Mas, dibuatkan tanda terima aja, langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas, silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di... Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya ini. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau diplendokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak,
ini dikelilingkan dulu, dibuka baru Oh, jadi. oke, Nyun Sewu. Oh iya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara Oh di iya. ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni. Ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjane pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Wingking Kalasan. Lere Mbok Brek Kalasan. Matur nuwun sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin dua provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058554. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat.
Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1 9099967 4. Paslon 2 168055854. Paslon 3 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam.
Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira izin Ketua, ya. Apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda pendapat? Tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi. Bukan, untuk surat pernyataan. Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, sudah diserahkan oleh fraksi kami. Kepada kami. Nah, aslinya. Yang ini iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada materinya. Mas bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua, mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip gugatannya. Beda, saya tidak mengatakan mirip kok, saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada
yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang ditandatangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasih Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, nggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya ini. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin nggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Yun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan,
supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kula Jennifer Darling Tabuni. Kula numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kula teng Kalasan. Oh, Kalasan. Lere Mbok Brek Kalasan. Matur nuwun sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Hashim Asyari yakin dua provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hashim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058854. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081.
Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1 9099967 4. Paslon 2 168055854. Paslon 3 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan, juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor, Bapak. Ada kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama.
Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hashim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami. kepada kami. Nah, Aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak, Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua, mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. katanya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya ini. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih.
tadi ya kita buka. Silakan Mas. Karena yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau diplendokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Iya. Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Nyun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara Oh di iya. ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kula Jennifer Darling Tabuni. Kula numpang lahir teng Makassar, numpang kedene pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjane pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kula teng Kalasan. Oh, Wingking lere mbok brek Kalasan. Matur nuwun sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hashim Asyari yakin 2 provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini,
Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058554. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967. 4. Paslon 2, 168058554. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden
di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29.438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas, Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29.438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29.438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Izin Ketua, ya. Apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda pendapat? Tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi. Bukan, untuk surat pernyataan. Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas.
Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami. kepada kami Nah, aslinya. yang ini Iya. boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke, sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Yang iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. katanya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya ini. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh.
kemarin belum berani diangkat ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya, silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Almunadin? Nanti kalau Mas Almunadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Nyun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara Oh di iya. ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, kok bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjane pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Wingking Kalasan. Lere mbok brek Kalasan. Matur nuwun sangat Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin 2 provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab 2 provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya 1 daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri.
Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 1, 6, 8, 0, 5, 8, 5, 4. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27 629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967, 4. Paslon 2, 168058854. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943801. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas, Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara.
Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor, Bapak. Ada Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami kepada kami nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak, Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. kita pakai mikroskop.
Iya, intinya udah benar. Yang iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda, datanya. beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, lancip-lancipnya itu loh. Ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau enggak, Mas, dibuatkan tanda terima aja, langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya ini. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau diplendokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Yun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman
penyelenggara Oh di iya. ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua, cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi, dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal, monggo mampir. Matur nuwun Mas, sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni, kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Wingking Kalasan. Lere Mbok Brek Kalasan. Matur nuwun sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin dua provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058854. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara.
Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967. 4. Paslon 2, 168055854. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU
tipikor Bapak? Ada Kue yang mana ya? yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami. kepada kami. Nah, Aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Yang iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. katanya. Beda, saya tidak mengatakan mirip kok, saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah, ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasih Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja, langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas, silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah.
Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, nggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius, Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya ini. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin nggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Nyun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara di ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak
Darling Tabuni. Ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, kok bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Wingking Kalasan. Lere mbok brek Kalasan. Matur nuwun sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin dua provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058554. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967. 4. Paslon 2, 1680585
0854. Paslon 3 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor, Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU.
Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hashim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita Ya, berbeda tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami kepada kami nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada Makanya. hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana. Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. tandanya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Iya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya ini. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka.
Silakan Mas. Karena yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Iya. Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin. Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Nyun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara di ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Kalasan. Lere Mbok Brek Kalasan. Matur nuwun sangat Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin 2 provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar.
Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.419.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058554. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967, 4. Paslon 2, 168058554. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943801. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah
total 29438041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor, Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Izin Ketua, apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda pendapat? Tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi. Bukan, untuk surat pernyataan. Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP, silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli.
Dan nanti serahkan pada Bawaslu diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami. kepada kami nah, aslinya. yang ini Iya. boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke, sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 400 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak Karena ada. yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok, set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada, tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. gerakannya. Beda, saya tidak mengatakan mirip kok, saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, Ini coba. lancip-lancipnya itu loh. Ini jelas ada coretan ke atas di tengah, ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja, langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas, silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya nih. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Gila kepala. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin nggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit.
Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Almunadin. Nanti kalau Mas Almunadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Nyun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara Oh di iya. ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua, cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring, dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal, monggo mampir. Matur nuwun Mas, sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, kok bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kula Jennifer Darling Tabuni. Kula numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kula teng Kalasan. Oh, Wingking Kalasan. lere mbok brek Kalasan. Matur nuwun sangat Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin 2 provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab 2 provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya 1 daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi.
Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058554. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967. 4. Paslon 2, 168055854. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara.
Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami. Kepada kami. Nah, Aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada Makanya. hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop.
Iya, intinya udah benar. Yang iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materainya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda, katanya. beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah, ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, pimpinan. Saya pikir kalau Enggak, Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Iya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya ini. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Iya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Yun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman
penyelenggara Oh iya. ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua, cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi, dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal, monggo mampir. Matur nuwun Mas, sampun. Matur nuwun Mbak Darling Tabuni. Ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja, nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Wingking Kalasan. Lere mbok brek Kalasan. Matur nuwun sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin 2 provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab 2 provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya 1 daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.419.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058854. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara.
Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1 9099967 4. Paslon 2 168058554. Paslon 3 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943801. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan, juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU
Tipikor Bapak? Ada Kue yang mana ya? yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI? Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami Kepada kami nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua, mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. datanya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, Saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah.
Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, nggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius, Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya nih. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau diplendokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani diangkat ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Yun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak.
Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Wingking lere mbok brek Kalasan. Matur sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Hashim Asyari yakin dua provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hashim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058854. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967. 4. Paslon 2,
168058554. Paslon 3 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 287265523. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 294384041. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU.
Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hashim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami. kepada kami. Nah, Aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Yang iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. katanya. Beda, saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasih Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius, Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya ini. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya sebutkan sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka.
Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Gila kepala. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin nggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Iya. Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Yun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara Oh, di iya. ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, kok bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Wingking Kalasan. Lere mbok brek Kalasan. Matur nuwun sangat Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin 2 provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar.
Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058554. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967. 4. Paslon 2, 168055854. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943801. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah
total 29438041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan, juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya, penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu, partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin, KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor, Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli.
Dan nanti serahkan pada Bawaslu diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami kepada kami nah, aslinya. yang ini Iya. boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke, sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada Makanya. hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok, set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada, tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana Jadi kalau saya melihat faktual mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. gugatannya. Beda, saya tidak mengatakan mirip kok, saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah, ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak, Mas, dibuatkan tanda terima aja, langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas, silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Iya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya nih. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit.
Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya, silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Almunadin. Nanti kalau Mas Almunadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Nyun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara Oh di iya. ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kula Jennifer Darling Tabuni. Kula numpang lahir teng Makassar, numpang kedene pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kula teng Kalasan. Oh, Wingking lere mbok brek Kalasan. Matur nuwun sangat Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin 2 provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab 2 provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya 1 daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi.
Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 1, 6, 8, 0, 5, 8, 5, 4. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967, 4. Paslon 2, 168058854. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 29438,041. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29.438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas, Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29.438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29.438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara.
Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor, Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami kepada kami nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak, Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. kita pakai mikroskop.
Iya, intinya udah benar. Yang iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana, Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda, katanya. beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah, ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, Saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena waduh, ini jangan-jangan partai saya nih. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya sebutkan sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Gila kepala. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin nggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Yun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun.
nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara Oh di iya, ya, penting. kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua, cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring, dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal, monggo mampir. Matur nuwun Mas, sampun. Matur nuwun Mbak Darling Tabuni. Ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Wingking Kalasan. lere mbok brek Kalasan. Matur nuwun sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin dua provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058554. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara.
Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1 9099967 4. Paslon 2 168055854. Paslon 3 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU
tipikor Bapak? Ada Kue yang mana ya? yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI? Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami kepada kami nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada Makanya. hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Yang iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Pidana Jadi kalau saya melihat faktual mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. gugatannya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah.
Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, nggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius, Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya nih. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Yon Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak.
Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, kok bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja, nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Wingking Kalasan. lere mbok brek Kalasan. Matur nuwun sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Hasyim Asyari yakin dua provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058854. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967. 4. Paslon 2,
168058554. Paslon 3 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas, Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan, juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor, Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU.
Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hashim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh lah ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami kepada kami nah, aslinya. yang ini. Iya. Boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak, Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok. Set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada. Tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. datanya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya ini. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka.
Silakan Mas. Karena yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau diplendokan ini adalah sudah benar kan begitu. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin enggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit. Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya. Silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Al-Munadin? Nanti kalau Mas Al-Munadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Untuk Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Yun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua, cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring, dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal, monggo mampir. Matur nuwun Mas, sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kulo Jennifer Darling Tabuni. Kulo numpang lahir teng Makassar, numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kulo teng Kalasan. Oh, Kalasan. Lere Mbok Brek Kalasan. Matur nuwun sangat Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin 2 provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar.
Sebab dua provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya satu daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 168058554. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967. 4. Paslon 2, 168058554. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah
total 29438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara. Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu, kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira Izin betul, Ketua, ya. apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi Bukan, yang bawa. untuk surat pernyataan. Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli.
Dan nanti serahkan pada Bawaslu diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami kepada kami nah, aslinya. yang ini Iya. boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke, sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Nggak ada. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok, set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada, tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Iya, intinya udah benar. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat Partua mirip tanda tangan dengan ini, cuma materainya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. tandanya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, pimpinan. Saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Iya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besarnya uang suapannya, enggak. Ya. Terus kemudian menggelembungkan partai apa? Ini kan tuduhan-tuduhan serius Mas. Semua partai ini kan bisa deg-degan semua, gitu loh. Karena, waduh, ini jangan-jangan partai saya nih. Ini saya wakili aja deh. Kalau semuanya saya minta ngomong, waduh, bisa lama lagi nih. Bisa semua orang saksi bisa minta pada Mas ini. Cukup saya saja deh. Itu. Kalau iya, sebutkan sekarang. Kalau enggak, mohon dicabut pernyataan itu. Karena enggak berdasar. Itu. Atau ditelepon saksinya. Kan sama-sama fair nih. Tadi ya kita buka. Silakan Mas. Kalau yang memulai Mas nih. Ini walaupun sudah kita sahkan ya. Kita tunggu. Soalnya kan hadir di sini kan saksi. Saksi itu kan orang yang mengetahui, melihat, mendengarkan, merasakan sendiri. Tapi kalau cuman konon kabarnya, katanya, kila wakila kan, aduh, kayak dongeng. Kalau memang nggak bisa, cabut pernyataannya Mas, itu aja. Ya. Satu lagi, artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul. Bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelenokan ini adalah sudah benar kan begitu. Betul. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda, tentu akan dilakukan perbaikan. Hanya saya belum melihat keyakinan Pak. Dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas. Yakin nggak mereka yang mereka bacakan ini? Dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi. Kita hanya butuh keyakinan. Yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar. Itu saja cukup. Ya, Mas Al-Munadin, ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini, ini berarti dia yakin, gitu loh. Kemarin belum berani datang ke sini karena belum yakin. Jadi cara bacanya gitu, nggak usah dipersulit.
Jadi 7 orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin. Kalau kemarin belum berangkat, kenapa belum yakin? Ya udah. Oke, Mbak Umi silakan. Ya, silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak, udah ditanya sama saksi. Kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS se-Jawa Barat. Yakin ya Mas Almunadin. Nanti kalau Mas Almunadin ada catatan, ternyata kok ada yang kurang, hitungannya selisih, ya nanti kita koreksi. Begitu ya. Saya kira begitu. Oke, silakan dilanjutkan pembacaan hasil Mbak. Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oh, oke, Nyun Sewu. Oh ya, maaf. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Enggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak. Mbak Darling Tabuni, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kula Jennifer Darling Tabuni. Kula numpang lahir teng Makassar, numpang kedene pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kula teng Kalasan. Oh, Kalasan. Lere Mbok Brek Kalasan. Matur nuwun sangat, Mbak. Sami-sami. Teman-teman KPU Provinsi Papua, kami ucapkan terima kasih. Rasa hormat kami yang setinggi-tingginya atas kerja keras teman-teman KPU Provinsi Papua beserta jajaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, Hasyim Asyari yakin 2 provinsi terkahir yang akan melakukan rekapitulasi suara nasional hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, bakal berjalan lancar. Sebab 2 provinsi yang tersisa, Papua dan Papua Pegunungan hanya memiliki jumlah daerah pemilihan, dapil, yang sedikit. Berbeda seperti dapil Provinsi Jawa Barat yang baru rampung rekapitulasi nasional, Rabu dini hari, misalnya. Ini kan dapil untuk DPR hanya 1 daerah pemilihan, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 dapil. Tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan, ujar Hasyim di kantornya di sela rapat pleno rekapitulasi suara nasional, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 malam. Ia berharap rekapitulasi berlangsung lancar supaya pihaknya dapat segera menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan pada batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 35 hari setelah pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan UU, tuturnya. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar Mahfud keok di semua provinsi.
Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58% dari total suara sah. Anies Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02%. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44%. Paslon 2, 1, 6, 8, 0, 5, 8, 5, 4. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telak di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang disusul Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimin meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada Selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9099967, 4. Paslon 2, 168058854. Paslon 3, 2820995. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 2872653. Jumlah suara tidak sah 711518. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2943841. Ditandatanganin 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 02. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah total 29.438.041, betul ini ya, Mbak? Suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas Mas Operator. Jumlah surat suara digunakan 29.438.041, sama ya dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir 29.438.041. Betul ya? Oke, bisa kita sahkan ini? Bismillah, sah. Selanjutnya untuk pemilu DPR. Itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga. Belakangan viral di media sosial video perayaan ulang tahun Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang turut dihadiri oleh politisi sekaligus caleg dari PSI yakni Marsha Siagian. KPK bahkan turut menyoroti video tersebut, pasalnya rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari akhirnya buka suara.
Hasyim Asy'ari saat ditemui pada Selasa 19 Maret menegaskan bahwa kue perayaan ulang tahun itu disiapkan oleh pihaknya. Ia pun membantah kue tersebut pemberian dari kader PSI Marsha Siagian. Menurutnya politisi PSI tersebut hanya merekam dan ikut memakan kue ulang tahunnya. Saat itu kata Hasyim, semua saksi yang hadir saat proses rekapitulasi suara pemilu 2024 juga ikut merayakan ulang tahunnya. Ketua KPU mengaku bahwa kue tersebut sengaja ia suguhkan dalam arena pleno. Terkait viralnya video tersebut, Hasyim meminta awak media bertanya kepada pihak yang merekam. Sebelumnya diberitakan juru bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Menurutnya penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. Ali menuturkan penerimaan kue itu juga beresiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta pemilu 2024. Sementara itu partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak. Pak Hasyim izin KPK menyoroti pemberian kue ulang tahun, Pak. Dinilai itu ada pemberian lah kepada pejabat negara. Menyarankan Pak Hasyim untuk melaporkan segala bentuk pemberian dan mengingatkan adanya pasal 12B UU Tipikor Bapak. Kue yang mana ya? Yang ulang tahun yang kemarin sempat viral di Instagramnya PSI. Oh, itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideo dan ikut makan. Semua juga hadir, saksi-saksi di sini. Nggak ada PSI ngasih kue, nggak ada. Kue dari saya sendiri, saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa mau memvideokan itu tanya sama yang memvideokan ya. Cukup? Aksi unjuk rasa dalam rangka menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU pada Senin 18 Maret semakin memanas. Pasalnya massa membakar spanduk bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari seusai buka bersama. Bahkan mereka mengancam akan menginap di depan gedung KPU. Adapun demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Tribun News dan Kompas.com. Dalam video itu terlihat massa duduk di jalan untuk buka bersama. Selesai buka bersama, massa juga melakukan sholat maghrib berjamaah di pinggir jalan. Saat hari semakin malam, semangat massa seolah terbakar untuk melakukan unjuk rasa. Hal itu dibuktikan saat massa mulai membakar spanduk bergambar Jokowi. Dalam spanduk itu terpampang potret Jokowi dengan hidung panjang dan tuntutan pelengseran. Tak hanya itu, massa juga membakar gambar Hakim Konstitusi Anwar Usman hingga Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Aksi itu disertai dengan teriakan sorak-sorai hingga suara musik yang keras. Api semakin besar membakar seluruh spanduk hingga habis. Beberapa di antara mereka pun mengatakan bahwa akan terus membakar Jokowi hingga siap menginap di depan KPU. Terlebih KPU akan mengumumkan perolehan suara Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Saya kira izin Ketua, ya. Apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda pendapat? Tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi. Bukan, untuk surat pernyataan. Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Sudah diserahkan oleh fraksi kami. kepada kami. Nah, aslinya. yang ini Iya. boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke, sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya Mas. Betul lah, iya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok, set gitu aja jadi. Beda banget. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada, tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop.
Iya, intinya udah benar. Yang bekas. Iya. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat fatwa mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda, tandanya. beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah. Ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Kasihin Bawaslu aja kali. Ya, saya pikir kalau Enggak. Mas, dibuatkan tanda terima aja. Langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas. Silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Ya, tetap seperti itu pimpinan. Untuk sementara mau di Sementara itu sampai kapan Mas? Karena setelah ini pemilu DPD ketok palu selesai Sulawesi Tengah. Kalau sekarang ya sekarang, kalau enggak mohon dicabut pernyataan itu. Saya minta itu aja Mas, enggak banyak-banyak kok. Saya mau tanya, kalau memang Anda iya, TPS mana? Siapa nama anggota KPPS yang disuap? Siapa indikator penyuapnya? Saya nggak tanya berapa besar